Assalamualaikum Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana Ustadz cuaca di Seattle hari ini keadaannya? Alhamdulillah, ya bagusan hadir 55 hari ini. Oh, 55 Fahrenheit ya. Luar biasa. Wah, kemarin ada pengajian Ustadz di Ar-Rahmah ya, di mana Ana ya, California ya. California. Hari hijab tuh Ustadz. Kemarin Ustadz kirim postingan itu ada orang itu pada hari hijab itu banyak yang memakai hijab. Sehingga Ustadz Joban pikir udah banyak muslimah di situ. Apa cerita tentang apa tuh Ana yang dari sana itu, wanita berusia 23 tahun, Natalia Tomayo, Meksiko yang itu. Nah, silakan Ustadz, mungkin satu pengalaman pendengar ingin tahu Ustadz. Ya, jadi waktu pengajian tuh dia hadir, dia dengarkan, karena juga dalam bahasa Inggris ceramahnya, jadi dia diikutilah. Setelah selesai habis makan, disapa, Assalamualaikum, baca Waalaikumsalam, Masya Allah. Sudah berapa lama masuk Islam? Oh enggak, saya belum masuk Islam. Iya. Jadi kamu dari mana asalnya? Kamu dari Meksiko, orang tua saya Katolik. Apa yang buat kamu pakai hijab? Ya, saya lihat teman-teman saya di sekolah, tempat pekerjaan banyak muslimah. Jadi saya tertarik juga. Dan saya merasa lebih aman katanya. Nggak ada orang yang nyuitin, nggak ada. Ya, akhirnya terjadilah dialog. Ya, orang Katolik kan sangat cinta kepada Nabi Isa dan Yesus ya? Juga mereka menganggap Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya. Gitu kan. Saya ceritakan bahwa dulu ada seorang perempuan Profesor Dr. Nancy Ali, gitu kan, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia bilang, saya justru sekarang ini merasa lebih dekat kepada Nabi Isa. Karena dengan saya masuk Islam, saya salah seperti Nabi Isa salah. Nggak bisa nggak makan babi, nggak minum arak dan sebagainya. Kalau ketemu bilang shalom, salam. Dia mulai itu tertarik rumahnya. Ada beberapa pertanyaan, sudah saya masuk ke dalam, saya istirahat sebentar, terus saya keluar lagi karena waktu bahas mau ngopi, ada yang bilang, hey, she's ready katanya. Oh, kaget juga saya. Alhamdulillah. Langsung di ruang makan itu bersahadat ya, itu sambil berdiri ya, luar biasa hidayah itu datang. Dan memang literasi Islam ini kalau diberikan secara baik dan lembut akan menyebabkan kecintaan kepada para nabi, ada dalam Al-Quran, luar biasa Ustadz. Ustadz, bagaimana tanggapan masyarakat di mana ya, di Amerika tentang bencana yang luar biasa terjadi di Turki? Sudah 21.000 lebih ya, dan Syria tentu saja juga Lebanon. Banyak kisah ya, ada yang bilang buatan manusia, ada yang bilang ini alam, tapi ya konspirasi itu selalu ada. Dan yang Ustadz lihat, apakah benar orang yang terkena bencana ini dalam keadaan syahid, beliau mati, atau bagaimana Ustadz? Apakah ini terhubung dengan niatan juga dalam hidup ini? Mungkin bisa kasih, karena Indonesia juga kan banyak terancam tentang bencana ini, potret buat negeri kita. Ya, gitu. Mungkin silakan Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Memang ketika terjadi suatu bencana di media, sosial media terutama, orang banyak pertanyaan ya. Misalnya pertanyaan, di mana Tuhan? Apa kesalahan anak kecil, orang-orang tua bangka? Kenapa Allah membiarkan ini semua terjadi? Apa dibalik atau hikmah dibalik itu semua? Tapi alhamdulillah kita ini sebagai seorang muslim, kita punya buku pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi oleh karena itu setiap ada suatu pertanyaan seperti itu, kita kembali ke sana. Baik. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "La taqumu hatta yuqbadul ilmu." Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Allah mengangkat ilmu. Artinya banyak para ulama yang meninggal. Wa taqturu zalazil, dan banyaknya gempa bumi. Wa taqarubuz zaman, dan waktu itu merasa dekat. Jadi sehari nggak kerasa gitu. Wa tadharul fitan, dan banyak fitnah, banyak pembunuhan dan sebagainya. Jadi ya kita bisa katakan bahwa ini tanda-tanda peringatan hari kiamat, karena nanti
ada suatu gempa bumi yang bukan hanya di Turki, di Syria, tapi semua alam. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada waktu itu manusia baru-baru kaget. Right? Wa qala insanu ma laha what is it? Kita pernah berpengalaman ke bumi ini kan seperti ini. Karena semua yang ada dalam perut ibu akan keluar. Ya, jadi kadang-kadang Allah SWT memberikan tanda supaya kita kembali kepada Allah SWT. Nah, dalam masalah ini, para pakar ulama-ulama muslim itu mempunyai beberapa poin. Kayak misalnya Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha bijaksana, Maha adil, Maha pengasih dan penyayang. Malah bertanya pun itu sudah kurang ajar gitulah. Siapa kamu kau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ada ayat yang melarang kita kan. Allah la yus'al. Allah tidak boleh tanya. Nah, kita mesti yakin bahwa semua yang terjadi mesti atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi itu semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau itu anak kecil kok berdosa misalnya, ya karena otak kita belum sampai. Right? Sayangnya Allah itu lebih sayang daripada ibu kita. Masa ibu kita mau menyiksa anaknya sendiri? Ya mungkin. Kita aja kalau membuat kue, membuat sesuatu ciptaan kita jaga itu. Ini buatan saya kan. Nah kita ini buatan Allah SWT yang membuat kita. Pasti Allah itu lebih sayang daripada kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kadang-kadang Allah SWT itu menimpakan bala untuk supaya orang sadar betapa lemahnya dia itu. Sehingga dia akhirnya bertawadu kepada Allah SWT. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah mengatakan dalam surat An'am 43, "Falaula ijja'um basuna tadarra'u." Andaikan ketika malapetaka menimpa mereka tadarra'u, kembali kepada Allah, merendahkan diri, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena kadang-kadang orang yang mesti disadarkan seperti itu. Ya, tanpa itu ya mereka nggak sadar gitu. Nah, dulu ada seorang kaya jadi miskin. Ditanya kenapa? Ini kesalahan saya dulu kata. Saya banyak dolim, banyak boros dan sebagainya. Baik. Ada lagi bahwa suatu musibah malapetaka itu merupakan penghapusan dosa. Tidak, Allah SWT ingin menghapus dosa seseorang. Allah ingin bawa dia ke surga. Caranya yang mesti dengan cara seperti itu. Itu kan. Oleh karena itu dalam hadis setiap mukmin ya kena cobaan apa saja, meskipun duri, kita lagi jalan kena duri dikit aja, ya, dan dia sabar, itu dikasih menghapus dosanya. Allah. Kita belum tentu dengan soal kita istighfar kita dosa terhapus, ya. Kemudian setiap malapetaka apapun yang terjadi, apa itu gempa bumi, atau itu sakit, kena PHK sebanyak, kita sabar, itu bukan main pahalanya kan? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Karena ada 3 manusia yang masuk surga tanpa hisab, di antaranya orang yang sabar. Nabi bersabda, barang siapa orang yang dicoba, parodia, dia ridho. Falahur ridho, Allah pun akan ridho. Nah, kalau orang ridho, gimana matinya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridho dan dia diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Imam Qurtubi mengatakan bahwa kadang-kadang Allah menimpakan bala itu untuk mencegah bala yang lebih besar lagi. Seperti kisah yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir naik perahu dengan Nabi Musa dengan free, itu tiba-tiba kan Nabi Khidir melubangi sedikit
Ya nggak sampai akan tenggelam, sedikit saja, mungkin 2 papan gitu. Itu kan, nah itu kan bala. Bayangkan itu, wa ammas safinatu kana limasakin, orang-orang miskin itu pencaharian keluarga mereka itu dari situ. Nah, sekarang kok dirusak kan? Secara dohir ini musibah bala. Tapi Allah ingin mencegah bala lebih besar. Ya, jadi kalau itu pagi ya, sorenya itu yang orang miskin yang punya kapal itu yang paling bahagia. Karena pada waktu itu raja mau perang, memerlukan kapal. Jadi semua kapal yang ada di situ diambil semua, gitu kan? Begitu tentara lewat, nah ini udah ada bolongnya, yang nggak jadi. Bayangkan yang punya kapal itu, ya, yang paling bahagia sekarang, yang saat itu bagi kita kan, kapal saya hilang. Jadi kadang-kadang Allah menimpakan bala untuk mencegah bala yang lebih besar lagi. Demikian juga ketika anak yang dibunuh sama Khidir itu. Kan itu bukan main. Seorang orang tua itu ditinggalkan orang tuanya ya sedih. Tapi anak lebih besar lagi, dahsyat lagi. Masa anak lagi lucu-lucunya lagi. Secara dohir memang bala. Tapi justru ini anak, kata Allah, akan membawa kedua orang tua yang soleh itu ke neraka nanti. Karena dia akan menjadi anak yang bejat. Anak yang zalim. Dan kedua orang tuanya karena cinta kepada anaknya diikutinya apa-apa yang kerjakannya. Ya, Allah untuk menjaga si anak itu, dan juga anaknya yang meninggal sebelum balik kan masuk surga juga. Gitu kan? Kemudian Allah mengasihi anak yang berikutnya. Dan saya yakin kedua orang tua ini sampai meninggal pun nggak tahu apa hikmatnya. Sekarang tahu karena sudah meninggal kan. Subhanallah. Atau gini saja, kita punya teman dia pemain bola misalnya. Pemain bola, ya dia sering ngegulin gitu kan. Besoknya kita lihat loh, kakinya dipotong. Ya Allah, siapa nih kejebak orang nih, gitu kan? Udah siapa yang motong kamu? Oh, Pak Dokter katanya. Apa reaksi kita? Oke. Kenapa? Karena pasti dokter nggak akan motong kecuali dia punya penyakit. Kalau dipotong bisa menjalar ke atas, gitu kan? Tapi kalau misalnya bukan dokter, si Anu tuh katanya karena saya ngegulin terus katanya. Kenapa? Karena ketika dokter nggak marah orang melihatnya, karena dia dokter men, gitu kan? Dia pasti punya ilmu. Nah, itu baru dokter, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian di antara hikmat Allah menimpakan juga bala musibah itu, karena Allah ingin memperingatkan nikmat yang kita miliki. Karena banyak orang itu dia lupa. Dia kaya semuanya. Padahal dia tuh banyak macam korupsi, berjudi dan sebagainya. Dia macam naik terus gitu kan. Dan kadang-kadang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijewer gitulah. Kalau dia sadar. Makanya katanya Nabi Adam AS pernah bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau Allah ciptakan orang lahir buta, tuli, bisu dan sebagainya? Apa kata Allah? Ya Adam, supaya orang-orang yang tidak bisu, tidak tuli, tidak buta, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau nggak ada orang buta, bagaimana kita tahu nikmatnya mata ini? Right? Ya, oleh karena itu, dalam sebuah hadis, kata Nabi, kalau kita melihat orang itu menderita, kita berkata, Alhamdulillazi afani mimma btalaka bihi. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan aku dari bala yang menimpa kamu. Tapi jangan di depannya, gitu kan? Dalam hati gitu, gitu kan? Makanya kadang-kadang karena bala itu Allah SWT menghapuskan dosa, meningkatkan ijazah. Kan Ummu Salamah itu waktu suaminya meninggal, Nabi disuruh baca doa. Ya, baca doa ini katanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Allah berikanlah aku pahala dengan musibah ini dan gantikanlah yang lebih baik dari itu. Nggak mau pertamanya.
Ya Rasulullah, saya kira nggak akan ada orang yang sesetia dan sebaik suami saya. Rasulullah baca saja sudah. Akhirnya dibaca alhamdulillah. Setelah beres iddahnya, Rasulullah yang minang kan. Subhanallah. Ya. Nah yang terakhir yang paling penting. Jadi ketika kayak apa yang terjadi di Suriah, di Turki kemarin gempa bumi, itu ujian bagi kita. Bagaimana reaksi kita menghadapi nasib mereka yang terkena itu. Right? Karena Nabi mengatakan man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada orang-orang muslim yang lain, dia bukan dari golongan kita. Jadi kalau kita tidak peduli sekarang ini dengan apa yang terjadi di Turki dan Syria, nggak mau bantu sepeser pun, nggak mau doakan mereka, kita tidak termasuk seorang muslim. Right? Ya makanya kita ketika melihat orang fakir itu ujian tentunya. Nah, ketika lihat orang yatim, ujian bagi kita. Karena Allah mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihani tidak akan dikasihani Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, nanti hari kiamat Allah akan memanggil seorang hamba. Right? Bila abdi maritu falam tajurni, hei hambaku, dulu aku sakit, kenapa engkau tidak menjenguk aku? Maksudnya hamba kaget. Maka anta rabbul alamin, sakit gitu kan? Bukankah temanmu, tetanggamu sakit? Kalau engkau menjenguknya, kau akan dapatkan aku di sana. Wahai hambaku, dulu aku lapar, kamu ngasih makan sama saya. Ya, anta rabbul alamin, gimana ngasih makan? Ya, kamu lihat orang di jalan kelaparan, kamu tidak peduli dengan mereka. Kalau kamu ngasih makanan, kau akan dapat aku di situ. Right? Nah, yang terakhir sekali, kata Nabi, as-syuhada'u khamsah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Yang mati kena mat'un. Mat'un yaitu yang kena ta'un, kena pandemi. Ya, itu syahid matinya. Wal mabtun, mati kena sakit perut. Wal gharik, dan kena tenggelam. Waswahibul hadmi, yang kena bangunan, artinya gempa bumi, meninggal sampai itu. Wasyahid fi sabilillah, dan orang-orang yang syahid di sabilillah. Right? Jadi bagi mereka sebetulnya ya, secara untuk di akhirat dia beruntung. Semua yang meninggal itu kalau dia seorang mukmin, dan mungkin mereka banyak dosa, oleh Allah ingin diangkat dia, mereka mati para syuhada semuanya. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengampuni dan menyayangi orang-orang yang meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi mereka yang terluka-luka. Allah Subhanahu wa taala bisa meringankan beban mereka insyaallah. Dan mari kita semampu mungkin kita untuk ikut membantu dan mendoakan mereka insyaallah. Ustadz Joban mau tanya ini, pendengar ada yang bertanya nih barusan, katanya tolong tanyakan ke Ustadz, kami pengurus DKM, bagaimana kalau kita setidaknya dalam hari Jumat ini menyolatkan gaib atas ribuan orang, puluhan ribu orang di Syria, dan pasti itu kan mayoritasnya Muslim gitu. Bagaimana Ustadz sholat gaib pada saat sholat Jumat yang akan dilaksanakan sebentar lagi di seluruh Indonesia ini? Ya, sebetulnya ya nggak perlu ya, tapi bagus juga untuk menunjukkan rasa simpati, rasa empati kita dengan mereka, ya bagus juga. Hanya kalau di segi fikih nggak harus. Ya, tidak harus salah fikih. Mereka butuh. Namun kita menunjukkan rasa simpati kepada mereka, orang-orang Indonesia, bagus juga. Ya nggak apa-apa, boleh. Untuk sholat gaib ya, para pendengar yang pengurus DKM itu kalau mau sholat gaib bolehlah setelah sholat Jumat, tentu begitu Ustaz jawabannya. Iya. Ustaz Joban, terima kasih pagi ini sudah menemani Jagat Raya pendengar streaming. Streamingnya di 47 negara yang mendengar, walaupun sebagian cuma 3-4 orang ya. Tapi cukup banyak di Singapura, di United States, juga Amerika nih Ustaz Joban yang menunggu kabar dari langit ya. Di Taiwan para pekerja kita juga sambil pagi-pagi dia pakai, kan kalau orang sekarang kerja pakai headphone itu sambil kerja. Luar biasa. Ya, terima kasih Ustaz
Joban, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan dakwah terus berkumandang di bumi Amerika dan diberikan kesabaran dan Allah berikan hidayah kepada seluruh umat di jagat raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.